berjumpa kembali dalam perkuliahan minggu ke-12. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari konsep hubungan industrial. Dalam pertemuan ini, capaian pembelajarannya adalah mampu memahami perlunya karyawan berserikat dan menangani perselisihan serta keluhan karyawan. Karyawan secara individual cenderung memiliki kemampuan negosiasi yang lebih lemah daripada karyawan yang tergabung dalam serikat kerja. Kemampuan negosiasi yang lebih kuat menjadi salah satu faktor utama yang mendasari persatuan karyawan dalam serikat kerja. Bukan hanya sekedar keinginan untuk mendapatkan gaji atau kondisi kerja yang lebih baik. Melalui serikat kerja, karyawan dapat menegosiasikan berbagai hal dengan perusahaan, baik terkait gaji, tunjangan cuti, dan kepentingan karyawan yang lain. Selain itu, keberadaan serikat kerja juga dapat memberikan perlindungan lebih kepada karyawan terhadap kebijakan perusahaan yang dinilai merugikan karyawan, seperti pemotongan gaji atau pengurangan jumlah karyawan perusahaan melalui PHK. Berdasarkan sudut pandang serikat kerja, tujuan utama yang dicapai dari persatuan karyawan tersebut pada dasarnya terdiri dari dua hal, yaitu untuk keamanan dari serikat kerja itu sendiri dan untuk meningkatkan gaji, kondisi kerja, dan keuntungan lain bagi anggotanya. Kita akan jelaskan satu-satu ya mengenai keamanan serikat kerja. Tujuan pertama dari serikat kerja adalah untuk memperjuangkan keamanan dari organisasi tersebut demi dapat mewakili karyawan yang menjadi anggotanya dalam melakukan negosiasi atau tawar-menawar. Yang kedua, tujuannya adalah peningkatan gaji, kondisi kerja, dan keuntungan lain yang terdiri dari keamanan atau jaminan untuk memperjuangkan kepentingan karyawan yang menjadi anggotanya, baik kepentingan dalam bentuk peningkatan gaji, jam kerja, dan kondisi kerja. Selain itu, terkadang serikat kerja juga dilibatkan dalam proses MSDM sesuai dengan kontrak kerja, yaitu melakukan rekrutmen, seleksi, penggajian, promosi, pelatihan, dan pemberhentian kerja. Tanpa adanya serikat kerja, maka karyawan mutlak diminta untuk tunduk pada model kerja yang diberikan oleh perusahaan, yang memungkinkan diterapkannya aturan-aturan secara sepihak oleh perusahaan. Keadaan tersebut mendorong terjadinya perubahan sikap, nilai, dan kondisi ekonomi dari masyarakat yang menginginkan hak-hak karyawan lebih dapat terlindungi, yang mendorong munculnya peraturan-peraturan hukum tentang serikat kerja. Terdapat 3 periode penetapan peraturan kerja tentang serikat kerja, yaitu periode hukum yang mendorong pembentukan serikat kerja, yang kedua adalah modifikasi serikat kerja sesuai hukum, dan peraturan detail tentang serikat kerja internal. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah dorongan pembentukan serikat kerja. Inti dari periode hukum ini adalah untuk mendorong terbentuknya serikat kerja dan melarang upaya perusahaan dalam bentuk apapun untuk menghalangi pembentukan serikat kerja. Langkah kedua adalah modifikasi serikat kerja sesuai hukum. Inti dari periode ini adalah untuk mendorong fungsi dan peran dari serikat kerja yang lebih etis, yaitu dengan tetap menjadi pihak yang mewakili kepentingan karyawan yang menjadi anggotanya, namun tetap menghormati hak-hak dari perusahaan. Periode ketiga yaitu peraturan detail tentang internal serikat kerja. Inti dari periode ini adalah untuk mengatur proses internal dari serikat kerja, baik dalam hal pemilihan anggota untuk menempati posisi tertentu dalam serikat kerja maupun dalam hal pelaksanaan proses hukum yang melibatkan anggota serikat kerja. Penjelasan selanjutnya adalah proses tawar-menawar kolektif. Tawar-menawar secara kolektif merupakan kemampuan yang dimiliki oleh serikat kerja terhadap kebijakan dan peraturan perusahaan, utamanya terkait dengan kompensasi, jam kerja, serta syarat dan kondisi dalam kesepakatan kerja. Proses negosiasi antara serikat kerja sebagai representatif karyawan dan perusahaan harus dilakukan dengan dilandasi oleh etikat baik dari kedua pihak, bahwa pertemuan yang dilakukan adalah untuk negosiasi dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama, bukan untuk memaksakan kepentingan atau keinginan dari satu pihak saja. Namun demikian, terkadang terdapat pihak-pihak yang tidak mendasari proses negosiasi dengan etikat baik, yang hanya ingin memaksakan kepentingan pribadi untuk dapat diterima oleh pihak lain. Ciri-ciri proses negosiasi yang tidak dilandasi oleh etikat baik adalah: yang pertama, tidak adanya minat untuk menyelesaikan negosiasi hingga mencapai suatu kesepakatan. Yang kedua, tidak adanya keinginan untuk berkompromi. Yang ketiga, penyampaian tuntutan atau permintaan yang terlalu berlebihan.
Yang keempat adalah membuat perubahan secara sepihak. Dan yang kelima adalah tidak menyampaikan informasi secara lengkap. Proses tawar-menawar antara serikat kerja dan perusahaan umumnya diwakili oleh tim negosiasi yang ditunjuk oleh masing-masing pihak secara internal. Tim negosiasi tersebut perlu melakukan persiapan sebelum melakukan negosiasi untuk memastikan proses negosiasi benar-benar berjalan secara efektif dan menghasilkan kesepakatan yang sesuai dengan keinginan bersama. Persiapan yang dilakukan secara garis besar terkait dengan pengumpulan data atau informasi mengenai kompensasi dan tunjangan yang diterima karyawan, dan data kompensasi dan tunjangan yang umumnya diberikan oleh perusahaan lain untuk jenis pekerjaan atau sektor industri yang sama. Data lain yang juga dipersiapkan adalah data mengenai respon karyawan terhadap isi kontrak kerja, yaitu terkait dengan sikap karyawan, baik yang berupa persetujuan, ketidaksetujuan, dan keinginan untuk merubah atau mengganti pasal-pasal dalam kontrak kerja. Berdasarkan data-data yang telah dipersiapkan, selanjutnya dilakukan proses tawar-menawar atau negosiasi antara serikat kerja dan perwakilan perusahaan yang secara hukum dibatasi dalam 3 lingkup area penawaran, yaitu terkait dengan bersifat wajib, sukarela, terlarang. Penjelasan selanjutnya yaitu menangani perselisihan dan keluhan. Tercapainya kesepakatan kerja berdasarkan hasil tawar-menawar antar perusahaan dengan karyawan tidak menjamin terpenuhinya semua keinginan karyawan. Hal ini disebabkan karena kesepakatan yang diambil bersama tersebut tidak mungkin menampung semua hal yang diinginkan oleh karyawan. Oleh karena itu, terkadang muncul keluhan dari karyawan yang dalam satu kasus dapat diselesaikan dengan baik melalui prosedur penanganan keluhan yang ditetapkan perusahaan, dan dalam kasus lain harus diselesaikan dengan cara-cara tegas seperti memberhentikan karyawan. Keluhan yang muncul dari karyawan terutama berkaitan dengan permasalahan gaji, jam kerja, syarat kerja, disiplin, dan senioritas. Faktor-faktor yang umumnya menjadi penyebab munculnya keluhan karyawan antara lain tugas kerja yang berat, jam lembur yang terlalu banyak, kurangnya rekreasi, tidak adanya program insentif, atau jumlah hari kerja yang terlalu sedikit. Keluhan karyawan yang tidak diatasi secara layak oleh perusahaan akan menjadi penyebab munculnya berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat proses kerja dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menempatkan prosedur khusus untuk mengatasi keluhan demi mencapai solusi terbaik bagi karyawan maupun perusahaan, serta untuk mencegah munculnya permasalahan lain sebagai dampak adanya keluhan tersebut. Prosedur penanganan keluhan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dapat berbeda-beda sesuai karakteristik dari perusahaan. Namun demikian, pada dasarnya terdapat persamaan dan cara mengatasi keluhan yang digunakan berbagai perusahaan, yaitu dengan mengedepankan peran supervisor dalam menciptakan lingkungan kerja yang dapat mencegah munculnya keluhan dari karyawan. Hal ini, supervisor harus memiliki kemampuan untuk menghindari, mengenali, menganalisis, dan memperbaiki penyebab dari ketidakpuasan karyawan sebelum hal tersebut meningkat menjadi keluhan. Supervisor sebagai pihak yang menjembatani kepentingan karyawan dan perusahaan harus mampu mengambil sikap yang tepat, di mana di satu sisi menjadi atasan yang adil bagi bawahannya, dan di sisi lain menjadi bagian dari manajemen yang menjaga kepentingan dan hak perusahaan. Gerakan Serikat Pekerja hari ini dan esok. Serikat kerja menawarkan diri sebagai perwakilan karyawan untuk memperjuangkan kepentingan karyawan terhadap kebijakan perusahaan. Jika mengacu pada tujuan ini, maka seharusnya serikat kerja menjadi sebuah organisasi yang memiliki aspek prospek untuk berkembang dengan pesat dari waktu ke waktu. Namun demikian, pada kenyataannya, serikat kerja di luar negeri justru menjadi semakin kecil dan tidak dapat berkembang. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan hal tersebut terjadi. Yang pertama, adanya hukum dan peraturan pemerintah yang secara tegas melindungi hak karyawan, sehingga kebutuhan karyawan terhadap serikat buruh menjadi semakin berkembang. Yang kedua, peningkatan kompetisi bisnis yang diimbangi oleh perkembangan dan kemajuan teknologi membuat pemilik perusahaan tidak hanya memiliki orientasi untuk mempekerjakan banyak karyawan. Sebaliknya, pemilik kerja justru memilih untuk mengirim pekerjaan keluar perusahaan untuk menghemat biaya produksi. Tidak adanya penambahan jumlah karyawan yang signifikan sejalan dengan tidak terlalu dibutuhkannya peran serikat kerja. Yang ketiga, adanya beberapa perusahaan yang secara tegas menyatakan tidak menerima adanya serikat kerja.
Yang keempat, adanya krisis ekonomi yang mendorong terjadinya PHK besar-besaran dan mendorong pembubaran serikat kerja. Demikianlah penjelasan kali ini pada pertemuan ke-12. Apabila ada yang kurang dipahami, dapat melalui forum yang telah disediakan. Tetap semangat belajar. Terima kasih.